Kebiasaan terbentuk karena pengulangan yang terus-menerus, sehingga kebiasaan itu pada hakikatnya ditentukan oleh pribadi kita sendiri. Kebiasaan bisa diciptakan dan juga bisa dilakukan begitu saja. Mula-mula kita membentuk kebiasaan kita, lama-lama kebiasaan yang akan membentuk kita. Prinsip inilah yang digunakan Stephen untuk membentuk 7 kebiasaan manusia yang efektif. Untuk mencapai kebiasaan efektif diperlukan paradigma yang utuh dan benar. Paradigma seseorang akan mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut bertindak. Paradigma yang negatif akan menghambat seseorang, dan paradigma yang positif akan membangkitkan yang terbaik dalam diri seseorang. Paradigma itu seperti kacamata. Apabila seseorang tidak mempunyai paradigma yang lengkap tentang diri sendiri atau kehidupan pada umumnya, itu seperti seseorang yang mengenakan kacamata yang keliru ukurannya. Lensanya akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu melihat segalanya. Akibatnya, apa yang ia dapatkan adalah apa yang ia lihat. Kebiasaan yang pertama adalah jadilah proaktif. Kata proaktif ini lebih daripada hanya sekedar mengambil inisiatif. Kata ini berarti bahwa sebagai manusia, kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Perilaku kita adalah fungsi dari keputusan kita, bukan kondisi kita. Kita mempunyai inisiatif dan tanggung jawab untuk membuat segala sesuatunya terjadi. Orang yang sangat proaktif mengenali tanggung jawab itu. Mereka tidak menyalahkan keadaan, kondisi atau pengkondisian untuk perilaku mereka. Perilaku mereka adalah produk dari pilihan sadar mereka, berdasarkan nilai, dan bukan produk dari kondisi mereka berdasarkan perasaan. Coba pikirkan, apakah dengan hanya duduk-duduk Anda bisa mencetak prestasi dan mencapai sesuatu? Anda takkan kemana-mana jika hanya diam dalam area nyaman Anda. Untuk sukses dalam karir, Anda harus lebih proaktif untuk menentukan apa yang ingin Anda capai, lalu mulai menggambar peta yang akan membantu Anda menyusuri jalan menuju capaian tersebut. Kebiasaan yang kedua adalah merujuk pada tujuan akhir. Merujuk pada tujuan akhir berarti mengetahui kemana Anda akan pergi, sehingga Anda sebaiknya mengerti di mana Anda berada sekarang. Dan dengan begitu, Anda tahu bahwa langkah-langkah yang Anda ambil selalu berada pada arah yang benar. Pikirkan tentang apa yang ingin Anda capai. Jika Anda ingin menjadi katakanlah direktur pemasaran, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapainya. Ketika Anda telah memiliki daftarnya, Anda akan membandingkan dengan keadaan saat ini dan melihat gap-gap yang bisa diisi untuk memenuhi kualifikasi seorang direktur pemasaran. Selalu mulai dengan tujuan akhir, sesuatu yang Anda inginkan sebagai hasil akhir. Baru kemudian Anda akan menemukan atau membuat jalan untuk menuju ke sana. Dahulukan yang utama. Buatlah daftar pekerjaan yang penting untuk dilakukan setiap minggunya, dan lakukan review harian pada daftar tersebut. Selalu utamakan hal-hal yang paling penting untuk dilakukan. Stephen Covey menyebutnya batu-batu besar. Bayangkan sebuah ember, di mana Anda akan menempatkan batu-batu kegiatan Anda. Tanpa membuat daftar batu-batu besar, hal-hal yang paling penting, mungkin Anda akan membuat ember tersebut dipenuhi oleh batu-batu kerikil kecil. Masukkan batu-batu besar Anda terlebih dahulu ke dalam ember, baru kemudian batu-batu kerikil, hal-hal yang kurang penting. Dengan demikian, pengaturan kerja harian Anda akan lebih efektif. Berpikir menang-menang. Cara berpikir ini didasarkan pada kekuasaan dan posisi. Menang-menang didasarkan pada paradigma bahwa ada banyak untuk setiap orang, bahwa keberhasilan satu orang tidak dicapai dengan mengorbankan atau menyingkirkan keberhasilan orang lain. Pola pikir menang-menang akan membantu Anda di segala situasi yang akan membuat Anda memikirkan solusi yang lebih kreatif dan menguntungkan, di mana setiap orang yang ada di sekitar Anda akan merasa senang. Stephen Covey menyebutnya alternatif ketiga, yaitu solusi yang memuaskan semua orang. Kebiasaan yang kelima adalah berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Kebiasaan ini sangat sesuai diterapkan oleh para pemimpin baik perusahaan ataupun negara. Sebelum atasan atau pimpinan merespon situasi tertentu di departemennya, pertama-tama ia harus memahami situasi secara keseluruhan. Ketika mereka sudah memiliki pemahaman, mereka akan bisa memikirkan solusi terbaik yang bisa dilakukan.
Kebiasaan ini juga berlaku di lingkungan kerja dengan rekan-rekan kerja. Sebelum Anda melontarkan ide-ide Anda, cobalah untuk pahami ide-ide dan kepentingan rekan-rekan Anda. Jika Anda telah terlatih dengan kebiasaan ini, Anda akan merasa semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima Anda. Wujudkan sinergi. Dalam bisnis, aturan ini sangat berlaku. Sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Latar belakang yang berbeda akan memberikan ide-ide yang lebih beragam, yang akan membuka jalan bagi solusi yang lebih kreatif dan menguntungkan. Kebiasaan yang terakhir adalah asalah gergaji. Kebiasaan ini melingkupi kebiasaan-kebiasaan lain pada paradigma 7 kebiasaan, karena ia adalah kebiasaan yang akan menjadikan semua kebiasaan lainnya mungkin terjadi. Kebiasaan mengasah gergaji sangat berguna untuk menjaga kesegaran pikiran dan motivasi Anda. Selain itu, kebiasaan ini akan membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Anda. Stephen Covey menggambarkan kebiasaan ini dengan ilustrasi seseorang yang sedang menggergaji sebatang pohon besar. Berjam-jam ia menggergaji tanpa ada kemajuan yang berarti. Tapi ia terus saja menggergaji tanpa henti, tanpa hasil, dan tanpa menyadari bahwa gergajinya telah tumpul. Jika saja ia mengambil waktu untuk mengasah gergajinya, tentunya ia akan lebih mudah dan cepat menebang pohon yang sedang ia gergaji. Mengasah gergaji adalah tentang liburan, melakukan hal-hal yang menyenangkan, mengerjakan hobi, dan semua hal yang membantu Anda mendapatkan kesegaran dan semangat baru dalam melakukan pekerjaan rutin Anda. Pagi ini mereka lari yang biasanya menyanyikan lagu-lagu yang terkait dengan lagu-lagu komando. Liriknya diganti dengan lirik Marpol Aneks 1 sampai dengan Aneks 6. Ingat, Taruna dan Taruni, di dalam badan yang kuat terdapat mental yang sehat. Di dalam badan yang sehat terdapat mental yang kuat. Dan dengan berolahraga, kalian akan dapatkan itu. Terutama pada saat kalian berolahraga, kalian nyanyikan seluruh lagu-lagu yang liriknya adalah pelajaran kalian. Semangat! Semangat! Olahraga! Selamat pasangan atas tugasan yang baru. Atas jabatan baru Kapten Satwa Simatupang. Selamat kepada Bapak Kapten Satwa P. Simatupang atas jabatan yang baru. Terima kasih atas perubahan yang ada di SDIP ini, CCTV sampai dengan jogging track. Terima kasih atas proyek perubahan yang diterapkan, khususnya sistem pengawasan modern berkarakter industri yang dilakukan di SDIP. Dan terima kasih atas perubahan positif yang telah dikembangkan di kampus ini. Terima kasih untuk hal-hal keren yang telah dibagikan kepada kami di unit kesehatan. Sukses selalu! Semoga sukses selalu di tempat yang baru. SDIP! Hurra! Unit seni! Yes! Jaya terus STIP. Yes! 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 Doa kami untuk itu, jaya selalu. Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Ku hanya diam, menggenggam menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin engkau datang dan hadir.
waktu